Sebelumnya, media Italia dihebohkan dengan ketertarikan Juventus atas Jay Ices, pemain dan kapten Venezia, tapi karena Venezia mematok harga tinggi, membuat Juventus mengurungkan niatnya membeli Jay Ices. Dan sekarang nama Kelly resmi menjadi rekrutan baru Juventus. Tapi, fans Juventus justru banyak memberikan kritik atas pembelian ini. Mereka kecewa atas transfer pemain tersebut. Seperti inilah komentar fans Juventus. Pernah ada masa ketika Juventus membeli pemain kelas dunia, bukan pemain yang hanya ingin menjadi bintang. Manajemen ini sedang mengubah klub menjadi tim mediocre. Dengan transfer seperti ini, musim depan kami akan berjuang untuk bertahan di Serie A. Conceição dan Yildiz mungkin akan meninggalkan klub karena mereka tidak punya rekan setim yang sepadan untuk bermain. 18 juta untuk pemain cadangan Newcastle yang pada Juli 2024 berharga nol atau bebas transfer dengan langganan premium di ruang perawatan London. Betapa kita telah terpuruk. Saya tidak lagi mengenali Juventus. Pertanyaannya adalah, mengapa daripada membeli pemain seperti ini, mereka tidak bisa mempertahankan Rugani? Ada rumor tentang penjualan Cambiaso, Fagioli yang tiba-tiba menghilang dari rotasi, Danilo yang diperlakukan dengan cara yang tidak pantas, Vlahovic yang sepertinya sengaja dibuat kehilangan nilai, seperti yang terjadi pada Dybala dan Chiesa. Ada sesuatu yang tidak beres selain ketidakmampuan manajemen. Pasti ada sesuatu yang lebih dari ini yang tidak saya pahami. La Spezia Sinora selalu memiliki bek Italia terbaik. Saya tidak pernah menyangka akan melihat hari di mana kita harus membeli bek asal Inggris, dan yang membuatnya semakin membingungkan adalah saya bahkan belum pernah mendengar nama pemain ini sebelumnya. Mengapa tidak mencari bek dari seri B atau seri C dan mempromosikan pemain Italia? Sejujurnya saya merasa pembelian ini tidak masuk akal. Satu-satunya penjelasan yang bisa saya pikirkan adalah bahwa kita ingin membangun hubungan dengan Newcastle untuk kemungkinan transfer di bursa musim panas, Tonali. Kalau tidak, transfer ini benar-benar tidak punya logika. Akan jauh lebih baik jika kita berinvestasi pada bek yang sudah mengenal seri A. Sekarang Juventus membeli pemain seperti yang dilakukan Milan, dengan pergantian pemain terus-menerus tanpa pernah membentuk tim yang stabil. Ketika hal ini terjadi, para pemain justru merasakan ketidakstabilan dan ketidakpastian daripada soliditas. Tidak ada yang merasa penting atau menjadi bagian dari proyek jangka panjang. Lalu kita malah mengeluhkan kurangnya komitmen mereka. Sangat sedih melihat bahwa kita bukan lagi klub teratas. Saya tidak mengharapkan apa-apa, tetapi saya sudah kecewa. Pemain yang selalu penuh cedera, manajemen yang kacau total. Saya ulangi bahwa De Sciglio adalah seorang juara jika dibandingkan. Tapi dia tidak tahu cara bermain sepak bola. Saya tidak mengenal pemain ini, tetapi sepertinya premisnya tidak bagus. 20 juta untuk pemain yang sebelumnya bebas transfer, ditambah lagi dia tidak pernah bermain lebih dari 23 pertandingan per musim, bahkan tidak bisa disebut pilihan kedua. Dengan jumlah yang sama, 6 bulan yang lalu kita menjual Hujisan yang lebih muda dengan potensi dan yang sudah mengenal lingkungan Juventus dan Serie A. Belum lagi peminjaman Rugani tanpa opsi, dan saya rasa Leon Kelly tidak jauh lebih baik. Bagi para tifosi Juventus tidak ada yang pernah cukup baik, selalu mengkritik, selalu mempolarisasi, semua orang menjadi pelatih, semua menjadi direktur olahraga. Giuntoli bahkan bisa saja membeli Baresi yang saya anggap sebagai bek terkuat di dunia. Dan kalian tetap tidak akan senang. Pemain ini diambil dengan gratis oleh Newcastle musim panas lalu. Dia hampir selalu duduk di bangku cadangan. Dan sekarang kita membelinya sekitar 17,5 juta ditambah 8 juta bonus. Tapi Giuntoli itu memang profesional. Operasi yang tidak masuk akal. Sementara kita justru memberikan Yalo dan Rugani dan bahkan membayar gajinya. Kebanyakan dari orang-orang yang mengkritik ini mereka tidak pernah melihatnya bermain. Kalian membuat orang tertawa, mengambil semua pemain sisa dan ditambah lagi. Fenomena yang kalian tempatkan di bangku cadangan lebih memilih untuk menempatkan pemain di posisi yang salah. Saya mengikuti sepak bola selama bertahun-tahun dan pemikiran pertama saya adalah, tapi siapa sih orang ini? Apa pembelian ini? Uang dibuang sia-sia dan pikirkan bahwa kita punya Vincent. Dan sekarang Fagioli juga dijual dengan harga murah ke Fiorentina yang hanya memberi kita masalah selama bertahun-tahun hanya karena dia adalah pemain lain yang berkonflik dengan Motta. Memalukan, Juventus tidak ada lagi. Saya jadi tertawa karena kita mengambil pemain yang di tim sebelumnya hanya menjadi cadangan dari cadangan dan kita membayar mereka dengan harga yang sangat tinggi. Semoga diberkati Marotta.
Mogi, dan sebagainya. Tidak ada kapasitas, cadangan abadi di Newcastle United 14 juta euro. Pemain lain yang dibayar terlalu mahal dan kita menjual janji-janji kita. Giuntoli adalah kekecewaan terbesar dalam beberapa tahun terakhir, hampir setara dengan Seko. Tapi, para pemain yang dibayar terlalu mahal ini, dari mana kalian mendapatkan mereka? Tolong beritahu saya bahwa kalian melakukan kesepakatan ini untuk tujuan tertentu. Karena jika kalian benar-benar membelinya untuk bermain sepak bola dan memperkuat tim, saya akan segera beralih ke olahraga lain.